yang dikuasai sama komunikasi dulu, teman-teman komunikasi, ya kan? Jadi bahkan kita mau milik studionya kalau teman-teman komunikasinya kita sungkan gitu. Sementara jujur ternyata, kita kayaknya estimate ngerasanya betul, ya. betul dulu sempat kepikir gitu. Nah, saya memberanikan diri belajar kamera, akhirnya jadi kameramen di sebuah stasiun televisi. Bermula dari profesi itulah saya mengenal dunia jurnalistik sebenarnya gitu. Ada reporter di situ, bahkan yang namanya driver kita itu menjadi tim kita gitu, bagian dari tim kita karena ya satu kesatuan. Ditambah lagi dengan urusan teknis yang berhubungan dengan teknis ini yang agak sedikit ribet. Begitu Mas Toib mungkin kalau kami di televisi. Karena memang kita dilengkapi dengan peralatan lain yang harus kita bawa ya, yang utama kamera udah pasti, ada mikrofon di situ. Kalau memang kita harus siaran langsung, kita menggunakan peralatan yang lain ditambahannya gitu ya. Dulu kita harus pakai mobil satelit yang isinya bisa 3-4 orang. Bahkan total tim kita dalam satu peliputan siaran langsung itu bisa sampai 5-6 orang gitu. Minimal itu, minimal. Ya kita minimalis banget memang. Tapi dengan cara seperti itulah saya belajar gitu ya, bagaimana kita grouping, kita belajar dalam menjadi seorang jurnalis yang satu kelompok gitu. Menghasilkan sebuah produksi, tidak hanya secara visual, tidak hanya secara cerita, tapi bisa diolah demikian rupa sehingga menjadi sebuah tayangan di televisi. Yang pada saat itu televisi ya, kalau sekarang mungkin semuanya udah lihat handphone. Tapi pada saat itu kita semua fokusnya ke televisi. Nah kebetulan memang televisi berita ya mau nggak mau kita membuat secara treatmentnya mungkin sama ya dengan teman-teman jurnalis yang lain ketika membuat berita. Hanya bedanya satu, ketika teman-teman cetak bisa memberikan ulasan atau memberikan sudut pandang beritanya itu dengan kata-kata yang panjang, kami tidak bisa. Durasi kami pendek sekali. Ya, itu bagiannya Mas Toib ya, sama aku. Betul. Mas Toib mungkin di situ bisa membuat cerita yang panjang lebar gitu ya, atau teman-teman yang cetak lain itu. Pada saat itu saya bingung gitu. Kalau lihat wartawan cetak tuh, kalau wawancara bisa lama gitu ya, bisa ngobrol seperti enak sama narasumbernya. Kalau kami nggak bisa gitu. Kita hanya butuh 2-3 menit statement dari seseorang, atau kalau perlu hanya sebentar. Ya kalau waktunya panjang mungkin maksimum 10-15 menit. Kita harus cabut, pergi gitu ya. Kita harus sekolah berita itu dan kita tayangkan gitu. Ya. Jadi benar-benar kejar-kejaran dengan itu mungkin yang membedakan antara kami yang biasa di broadcast televisi dengan teman-teman yang ada di cetak. Tapi satu hal yang mungkin yang mungkin sedikit bisa saya ambil petik dari ilmu yang pernah kita ambil. Apa sih? Mungkin salah satunya yang berhubungan dengan psikologi. Saya lupa mata kuliah apa dulu ya. Antropologi psikologi toh. Ya, itu ya. Mungkin kognitif itu juga termasuk mungkin itu ya, gitu. Terus bagaimana mengenal karakter orang, benar kata Mas Toib tadi. Kita nggak sembarangan, apalagi orangnya berhubungan dengan konflik tertentu gitu. Nggak bisa kita semata-mata gitu, kita datang, kita langsung nanya sembarang. Nah, itu bisa emosi malah nanti orangnya gitu. Apalagi kami datang-datang langsung nyocolin kamera gitu. Wah, bisa dipotong gitu ya. Oke, sejauh ini saya menangkap ada binar bahagia gitu. Kalau dalam hubungan kita ini witing tresno jalaran soko kulino ya nggak sih, gitu ya. Pelan-pelan gitu kita bisa mencintai antropologi. Tapi saya rasa ini bukan hanya persoalan di kita doang. Karena perkembangan antropologi di Indonesia pun juga begitu kan, perlahan namun pasti. Dan kayaknya sudah makin moncer 5 atau 10 tahun belakangan gitu. Dan ini masa yang membuat kita merasa bahwa kita ada di masa yang paling tepat nih setelah sekian berapa tahun ya. Kalau umur antropologi itu kan di Indonesia tidak lebih, belumlah setengah abad, belum juga 40 tahun mungkin ya. Tapi kepungan itu saya lihat dari teman-teman. Nah, sekarang saya ingin geser sedikit tentang AAI. Ayo AAI apa? Pertanyaannya. Ini pun juga salah satu yang membuat kita akhirnya bersama di sini. Itu karena kita ingin mendukung program AAI, Asosiasi Antropologi Indonesia, yang saya terus terang juga Mas Toib, baru rasanya tahu sih itu ya. Tapi kita mau merasa bahwa kita ini antropolog beneran nggak sih? Apakah kita tuh pantas nggak sih dibilang antropolog gitu, atau orang yang belajar ilmu antropologi, karena pencarian itu bagi kita masing-masing mungkin terlalu samar gitu. Apakah kita benar-benar ansih pada bidang itu? Tapi saya rasa
antropologi itu seperti bapak atau ibu, orang tua kita yang menerima semua orang dengan kiprahnya tanpa harus mereka merasa menjadi seorang antropolog murni. Ya enggak, seperti itu penerimaan. Nah, saya ingin tahu, Mas Thoyib, apa yang selama ini Anda tahu tentang perkembangan antropologi. Ini rada serius kira ya. Karena karena AI ini kiprahnya untuk di Jawa Timur harus kita bangkitkan lagi, dan secara nasional mungkin sudah bergeraknya. Gini, biasanya Jawa Timur itu paling duluan lah untuk banyak perkembangan organisasi apapun ya. Tapi mungkin kita punya masa AI ini waktunya di tahun 2021 ini harus kita getol bangkitkan lagi. Nah, kalau Mas Thoib, apa nih yang selama ini diikuti tentang perkembangan antropologi? Kalau mau menjurus sedikit dalam perkembangan AI lah. Tahu nggak sedikit tentang itu dan apakah sebenarnya udah terlibat ya? Nah, gimana Mas Thoib? Ya, kalau namanya sih tahu AI ya, Asosiasi Antropologi, tapi serang jujur nih, saya tidak banyak tahu tentang ini kiprahnya selama ini, dan apa ya, dan sebenarnya saya pribadi itu berharap bahwa tidak hanya 5 atau 10 tahun terakhir ini yang banyak berkiprah. Sebenarnya kita menunggu dari lama kan, karena kenapa? Karena ini antropologi kan masih dianggap apa ya, disiplin ilmu di pinggiran gitu kan ya. Padahal kalau kita pelajari lebih dalam, terus terang saya bangga masuk antropologi itu setelah banyak bahwa kita bisa berbuat banyak. Masalahnya teman-teman kita atau lulusan kita terjebak, misalnya ya itu tadi, mau jadi akademisi, dosen, segala macam, jarang mungkin mau jadi jurnalis yang masuk tuh ya. Iya. Padahal kita banyak bisa berkiprah. Misalnya saya sendiri waktu jadi Pemret gini, waktu di Radar Madura, saya menginisiasi untuk jelang Kongres Kebudayaan Madura, dan ini berhasil saat 3 hari 3 malam. Saya menjadi ketua steering committee-nya. Kenapa? Saya kecintaan kepada kebudayaan, apalagi kebudayaan yang tempat saya lahir kan seperti itu. Dan itu kita 3 hari 3 malam. Saya sebagai ketua steering committee-nya waktu itu. Dan itu kita undang banyak dari berbagai kalangan, termasuk dari kita Kementerian Kepariwisataan, gubernur segala macam, cuma 4 kabupaten di Madura juga kita menekan budaya-budaya, seni tradisi segala macam. Bisa kita lakukan walaupun tidak di kalau kita benar-benar masuk seperti itu. Gitu ya. Nah, itu juga dari Kongres Kebudayaan Madura itu lahir juga Kongres Bahasa Madura. Itu macam seperti itu. Kita juga menginisiasi misalnya festival tentang kebudayaan Madura. Itu melewat media, karena media itu sebenarnya masih punya kekuatan, kekuatan untuk bisa mendorong, seperti itu kan ya, bisa mendorong untuk bangkitnya atau berkembangnya suatu kebudayaan di daerah, seperti itu. Dan ini terus terang kalau maunya 5 tahun terakhir AI mulai kelihatan, sebenarnya sudah terlambat menurut saya. Saya sudah melakukan mulai dari 2000, saya masuk Radar Madura itu 1999, itu sudah mulai 2003 sampai ini ya berkiprah secara langsung seperti itu untuk membangkitkan kebudayaan. Karena itu terang, saya tertarik juga kan itu di Radar Madura sendiri sampai sekarang itu ada misalnya cerpen puisi berbahasa Madura seperti itu. Kita menggali lagi seperti itu. Apa yang sebenarnya kita tidak hanya terikat pada satu tempat, satu pekerjaan untuk bisa mengembangkan mengaplikasikan pikiran kita pada antropologi seperti itu. Dan saya berharap ya tantangan ke depan ini kan ya di masa-masa era informasi teknologi yang sangat pesat ini kan sudah ada perubahan. Ya mungkin tidak hanya peradaban sudah banyak berubah kan gitu kan ya. Jadi ini punya tantangan ke depan ketika misalnya hiruk pikuk kemudian pilpres segala macam, politik intoleransi segala macam, itu sebenarnya antropologi bisa masuk di situ karena ini ranahnya antropologi sebenarnya. Tapi kan kita tidak banyak bersuara. Kan itu. Kecuali didorong baru bersuara. Kan itu. Sebenarnya situ untuk menunjukkan bahwa eksistensi antropologi kita ini bisa bergerak lebih luas lagi seperti itu. Dan ini kan kita sangat prihatin misalnya ke depan ini, misalnya diskriminasi semakin tinggi, politik identitas semakin kuat, kemudian
intoleransi semakin kuat. Dan ini kan ranah kita sebenarnya, betul nggak? Ini kan ranah kita. Kenapa kita tidak terlibat langsung seperti itu kan? Nah, kalau umpamanya kita banyak terlibat langsung, insya Allah antropologi akan semakin kenal, makin dipercaya untuk bisa memberi satu. Meskipun tidak dengan berkoar-koar bahwa kita adalah orang antropologi gitu kali ya Mas ya. Ya. Seperti tapi itu ya? tetap institusi apapun tetap bisa juga perlu juga karena perlu juga, apapun ya. institusi juga perlu. Kalau atas nama perorangan itu mungkin kalau orangnya sudah benar-benar punya popularitas yang tinggi itu mungkin kuat, tapi ketika nggak punya, kita bersatu dalam suatu wadah, kita bersuara misalnya, ya itu akan lebih dengar daripada hanya orang per orang. Menurut saya seperti Untungnya power di media itu bisa dimanfaatkan kan selama ini. Bisa. Karena ini juga salah satu media kan salah satu pilar demokrasi juga. Kan seperti itu kan ya. Gitu. Aduh, seperti sudah pakar antropolog Mas saya. Yang menarik menurut saya gini, misalnya ini pengalaman saya nih. Ini kita pernah 2017 kalau nggak salah. Ini sebelum pandemi. Itu kita mengadakan pelatihan tulis menulis itu kan ya untuk guru-guru SMP SMA Semadura. Ini ada satu artikel yang menarik menurut saya, ini perlu kita renungkan juga. Saya juga pikir ini orang berpikir sangat antropolog menurut saya. Berarti itu guru madrasah sebenarnya orang itu. Dia judul apakah peran guru nanti akan digantikan oleh internet. Ini artinya sebelum ada pandemi, dan ini sudah mulai, dan setelah 2 tahun ke depan itu kan pandemi kita melalui semuanya daring semuanya kan ya. Segala macam itu. Dan itu kenapa sinyal-sinyal ini seperti itu kan harusnya bisa ditangkap oleh kita seperti itu ya. Sinyal-sinyal harus ditangkap. Perubahan kebudayaan dan itu kayaknya antropologi sebenarnya yang harus berperan ya. Perubahan komunikasi antar personal satu keluarga, misal gini, kita aja sekarang nih gampang-gampangan, kita ngajak makan, ayo makan, anak itu pakai HP sudah. Dulu kan masih satu kamar, jadi anaknya sudah betah di kamarnya masing-masing seperti itu kan, yang ibunya orang tuanya seperti itu, kita ayo makan itu pakai HP. Kalau dulu kan enggak, makan juga kita ngobrol aja, ngopi nyangkruk itu semuanya sibuk dengan HP, bukan ngobrol yang ini kan. Nah, komunikasi ini kan sudah mulai antar cara langsung, kontak langsung ini kan sudah mulai benar-benar bergeser. Kita tidak bisa untuk bagaimana ke depan itu mungkin akan lebih parah lagi atau bagaimana. Teliti Mas. Nah itu. Jadi bahan penelitian Mas tuh. Iya. Kalau dulu kan kita bisa begitu ya waktu kuliah ya, cari-cari masalah gitu untuk bahan gitu ya. Nah sekarang Kriston nih, ayo dong. Apa yang jujur lo ya, atau sekarang tak kasih pertanyaan, tahun berapakah AI berdiri? Waduh. Tahun berapa toh? Hadiahnya apa ini Mbak? Sepeda. Iya. Aduh, aku hadiahnya diberi label atau boleh jadi kandidat ketua ya tuh. Waduh, jangan. Oh, jangan ya. Oke, kalau gitu, aku nggak. Sebagai penyokong antropologi dan harus aku terus terang nggak terlalu mengikuti dari AI. Apa nih yang jujur loh, Kristo harus jujur banget tentang AI sejauh apa nih? Atau tiba-tiba ketika Shirley kontak Kristo baru tahu apa itu AI. Ada yang salah katanya akademi apa tuh kan banyak ya singkatan AI sebenarnya yang bisa mempelesetkan itu, sementara kita harus sekarang sosialisasikan itu. Oke, hidup AI. Nah tuh. Jadi aku terus terang buta ketika istilah ini muncul gitu ya. Karena yang aku tahu dulu hubungan antara teman-teman antropologi, ya mungkin se-Indonesia itu ketika kita kuliah, itu yang baru kita rasakan kan, ketika ada JKI ya dulu ya. Ya, JKI benar-benar. Nah, jadi kita sudah berhubungan itu pada saat kita berkuliah gitu, masih melakukan aktivitas akademis di kampus. Kita sering ketemu. Itu aku pikir sudah sangat kuat ikatannya. Ya saya nggak tahu, mungkin jurusan lain juga ada yang melakukan itu, tapi saya pikir pada saat itu antropologi punya JKI itu udah cukup kuat. Bagus gitu. Hanya memang pada saat itu konteksnya hanya seremonial ya. Jadi ketika acara kita hanya diundang datang, dan jarang sekali ada kajian atau apa yang bisa dibahas bareng gitu. Sementara setiap daerah punya karakter yang berbeda. Setiap kampus di daerah mana juga punya karakter yang berbeda. Ini